Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas gambar teknik. Untuk minggu ini, minggu yang pertama, yaitu untuk kelas 10 mesin 3 dan mesin 4 ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Sabara Lukmana Irzayanti. Ya, bisa dipanggil Mem Sabara. Mungkin untuk kelas 10 mesin 3 dan 4 saya belum pernah memasuki kelas kalian ya. Tapi untuk kelas mesin 1, 2 dan 5 mungkin sudah kenal saya. Jadi nanti kalian bisa memanggil saya dengan nama Mem Sabara ya. Oke, cukup itu dulu perkenalannya. Nanti kita lanjut ke tatap muka jika kita kondisi sudah membaik nantinya. Di gambar teknik ini ya, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi ya. Jadi di semester 2 ini nanti ada materi tentang proyeksi. Proyeksi itu apa? Itu pandangan ya. Pandangan. Proyeksi itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada proyeksi piktoral, yang kedua ada proyeksi ortogonal ya. Tapi untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proyeksi piktoral dulu. Ya, karena kalau untuk ke ortogonal itu harus mengerti dan paham di piktoralnya dulu. Ya. Dan apa itu yang namanya piktoral? Ya, di sini sudah ada pengertiannya. Piktoral itu apa? Nah, proyeksi piktoral ini pengertiannya. Sebuah gambar 3 dimensi, tahu ya 3 dimensi seperti apa ya? 3 dimensi itu berarti seperti kubus ya, seperti ini. Nah, ini gambarannya saja. Tapi kalau 2 dimensi ini adalah persegi biasa ya, karena hanya memiliki 2 sumbu. Tapi kalau 3 dimensi yaitu ada 3 sumbu, yaitu ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, dan di atas ada sumbu Z. Oke, paham ya di sini ya? Ini 3 dimensi, ini 2 dimensi. Oke. Paham. Nah, ini kembali lagi ke proyeksi piktoral. Proyeksi piktoral adalah sebuah gambar 3 dimensi yang digambar dengan sudut tertentu yang bisa dilihat tampak depan, samping kanan, dan tampak atasnya. Ya, seperti ini. Bisa dilihat tampak depan, samping kanan, dan tampak atas ya. Dan piktoral itu memiliki 4 anak di sini, 4 bagian maksudnya, 4 bagian. Yang pertama ada proyeksi isometri, yang kedua ada proyeksi dimetri, ketiga proyeksi miring, dan yang keempat adalah perspektif ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa perbedaan dari keempat proyeksi piktoral ini. Keempat proyeksi piktoral ini nanti mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Yang membedakan itu dari sudutnya. Biasanya lebih membedakan yaitu nanti di sudutnya. Ini isometri 30 derajat, ini apa maksudnya nanti saya terangkan. Nah, ini keempat proyeksi tadi yang saya jelaskan, yaitu ada isometri, terus dimetri, miring, dan perspektif ya. Ini pembedanya. Ketika isometri ini memiliki ciri sudutnya 30 derajat. 30 derajat berarti ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Kalau ini sumbu Z itu pasti 90 derajat ya. Di sini memiliki sudut yang sama kalau isometri, yaitu 30 derajat dan 30 derajat ya. Beda lagi dengan dimetri. Dimetri ini sumbu X-nya yaitu 7 derajat dan sumbu Y-nya 40 derajat. Ya. Kita ke proyeksi miring. Proyeksi miring ya, ini sumbu X-nya 0 derajat, sumbu Y-nya 45 derajat ya, langsung kemiringan ini. Dan di sini ada perspektif. Perspektif kalau ini berarti ada 2 titik di sini, berarti ini namanya proyeksi 2 titik lenyap ya. Proyeksi perspektif itu dibagi menjadi 3. Nah,
Jadi yang pertama ada 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Yang dimaksud ini adalah seperti ini. Kalau ada 2 titik yang menarik, berarti ini 2 titik lenyap. Kalau hanya ada 1 titik yang menarik, berarti 1 titik lenyap. Dan ketika ada 3 titik di sini nak tambahan, yaitu berarti perspektif 3 titik lenyap. Oke, sampai situ paham ya? Nah, itu tadi contoh gambar-gambarnya dari proyeksi isometris, dimetris, miring, dan perspektif ya. Jadi nanti akan saya kupas lagi keempat proyeksi tersebut, ciri-cirinya apa ya. Karena keempat ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Dari isometri memiliki sudut 30 derajat. Nah, ini isometri. Nah, ini contoh bendanya. Ini 30 derajat, 30 derajat. Ya, di sini garis sumbunya. Nah, ini namanya garis sumbu. Ya. Garis sumbu, garis lurus. Di sini 30 derajat, di sini 30 derajat, ya. Terus ke dimetri. Oke, dimetri. Nah, ini dimetri ya. Dimetri berarti sumbu X-nya 7 derajat dan Y-nya berapa? 40 derajat. Dan di sini dimetri memiliki satu ciri yang membedakan dengan sama proyeksi lain. Nah, misalnya ini sebuah persegi yang sama, ukurannya sama-sama 40 mm. Tapi untuk membuat Y-nya dia hanya terlihat setengahnya ya. Padahal ini sebuah persegi yang sama. Jadi kalau untuk membuat sumbu Y-nya, garis Y-nya ini bukan 40. Nanti kalau 40 terlalu panjang sini, itu namanya bukan dimetri. Ya, tapi untuk membuat dimetri, sumbu Y-nya itu setengahnya, 1/2. Berarti ini 20 ketika gambar ya. Tapi garis ukurnya tetap ditulis 40 gitu. Ya, paham ya? Dan di sini ada proyeksi miring. Nah, ini contoh gambarnya. Proyeksi miring, X-nya 0 derajat, Y-nya ini berapa? 45 derajat. Ini garis sumbunya. Nah, garis sumbu. Nah, tahu ya apa itu garis sumbu? Itu tadi. Terus kita ke perspektif. Nah, ini perspektif. Perspektif ini yang dimaksud tadi ada 3 ya. Nih, perspektif ada 3, 1 titik lenyap sampai 3 titik lenyap. Nih, kita lihat gambarnya. 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan di sini 3 titik lenyapnya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, jadi nanti setelah Ibu jelaskan tadi ya, nanti untuk feedback kalian yaitu mengerjakan tugas yang saya berikan. Tapi tenang saja, tugasnya tidak sulit ya. Nanti saya kasih tugas, nanti bisa di-download di Google Classroom. Jadi nanti tugasnya kalian bisa melihat dan mendownload gambar kerja atau perintah yang saya berikan ya di Google Classroom ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai tugasnya biar kalian mudah dalam mengerjakan ya. Ini perintahnya, yaitu buatlah gambar proyeksi isometri dan dimetri tersebut di buku gambar A3 ya, buku gambar A3 dengan skala 1:1. Berarti ini nanti ukurannya sama. Misalnya ini 60 ya tetap 60, 20 tetap 20 ya. Ukurannya sama. Lengkap dengan etiket ya. Lengkap dengan etiket. Gunakan etiket yang biasanya kalian gunakan untuk menggambar. Dengan posisi landscape ya. Tahu ya posisi landscape ya. Oke. Ini yang proyeksi dimetrinya ya, proyeksi isometri ya, ini isometri. Ini yang tugas proyeksi isometri
Dan nanti di sini ada yang proyeksi dimetri. Nih, ya. Proyeksi dimetri. Ini sudutnya 7 derajat X-nya, ya. Ini Y-nya yaitu 40 derajat, ya. Jadi nanti dibuat garis sumbu dulu, ya. Ini saya jelaskan mengenai bagaimana posisi menggambarnya nanti di dalam buku gambar A3, ya, biar tidak ada yang salah lagi nantinya ketika membuat garis tepi dan peletakan etiket serta posisi kertasnya, potret atau landscape, ya. Tadi tugasnya saya suruh landscape. Landscape berarti tertidur, ya, seperti ini. Ya, ini landscape. Kalau potret posisi berdiri, ya. Ini potret, ya. Kalian harus bisa membedakannya. Oke. Jadi nanti kalian gambar di kertas atau buku gambar A3. Ya, ini bayangkan sebuah buku gambarnya atau kertas gambarnya. Berarti kalau A3 yaitu garis tepinya 20 kali 10, ya, milimeter. 20 itu yang sebelah kirinya dan 10 itu sebelah atas, kanan, dan bawah. Jangan sampai salah, ya. Jadi ini posisi landscape berarti, ya. Ya, ini 10. Nah, ini 20, 10, 10, 10. Jangan sampai ada yang kebalik-balik, ya. Itu. Posisi etiket berarti berada di pojok kanan bawah. Etiket, ya, gunakan etiket yang biasanya kalian gunakan. Nah, sampai situ paham, ya. Setelah itu nanti beri jarak di atas etiket 10 mili. Nah, 10 mm. Tarik ke kiri. Ya, berarti ini bisa menyesuaikan lah, ini berapa mili, jadi ininya berapa mili. Oke, sampai situ paham, ya. Ini gunanya buat apa? Untuk memberi jarak antara etiket dengan gambar biar ini tidak nempel, karena kalau tidak saya beri jarak seperti ini nanti kalian gambarnya nempel di etiket, padahal itu tidak boleh, ya. Setelah itu kalian dibagi dua, ini di dalam garis tepi bagi dua karena nanti gambarnya ada dua, sama rata, ya, ukurannya dibagi dua, sama rata, sama besarnya. Jadi nanti diukur dulu berapa, dibagi dua, ya. Itu. Oke, sampai situ paham. Nanti kalian bikin gambarnya di sini. Boleh di sini isometri, boleh di sini dimetri, ya. Nah, jadi nanti yang pertama kalian bikin garis sumbu dulu. Ini namanya garis sumbu. Ini juga garis sumbu, pas di tengah-tengah. Kalau gambar usahakan selalu proporsional. Proporsional itu berarti pas di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas atau tidak ke bawah, ya. Yang kedua nanti kalian bikin sumbu Z-nya. Pakai busur ini berarti gambarnya, ya. Nggak boleh dikira-kira sendiri, harus pakai busur. Sumbunya ini 90 derajat. Terus yang kedua ini dimetri, berarti kalian harus bikin 30 derajat, 30 derajat. Oke, terus naik terus berdasarkan gambar, bentuk gambarnya bagaimana, ya. Begitu juga yang dimetri. 7 derajat, 40 derajat, ya. Oke, seperti itu. Gambarnya itu nanti ini, ya. Ini yang isometri. Dan ini nanti ada yang dimetri, hanya 2 gambar saja. Oke, menurut saya itu nggak keberatan, ya. Nanti gambarnya bisa di-download di Google Classroom yang telah saya share. Di situ juga nanti ada perintahnya, ya. Di sini ini perintahnya. Oke, sampai situ paham, ya. Oke. Nanti tugas tersebut bisa dikirimkan ke nomor WA saya, ya. Karena nanti akan saya nilai tugas tersebut, siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa yang tidak mengumpulkan pasti akan terlihat. Nanti silahkan tugas tersebut dikirimkan ke nomor WA saya. Nanti saya cantumkan di perintah gambar tadi, ya. Oke, sampai situ paham. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.